Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pak Aziz. Pak Aziz di sini mengajar mata pelajaran komputer jaringan dasar dan sistem komputer. Kita pada pertemuan pembelajaran jarak jauh ini akan memberi materi pada bab 2, yaitu perangkat komputer sesuai dengan KIKD dan sesuai dengan buku LKS. Maka yang akan kita bahas pada pertemuan pembelajaran jarak jauh hari ini yaitu motherboard. Pak Aziz akan mengulas apa saja pengertian dari motherboard, komponen-komponen yang ada di dalam motherboard, dan lainnya. Mari kita simak penjelasan dari saya. Apa itu motherboard? Motherboard adalah suatu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, seperti prosesor, video card, RAM, hard disk, power supply, baterai CMOS, dan masih banyak lagi. Di sini, Pak Aziz akan memberi setiap komponen-komponen yang ada di dalam motherboard dan fungsinya. Ya, di sini banyak sekali komponen-komponen atau slot-slot pada motherboard. Ada IDE port, SATA port, PCI slot, VGA slot, IDE port, audio LAN, USB card, USB, CPU socket, RAM slot, power connector, dan masih banyak lagi. Ya, berikutnya yaitu beberapa bagian-bagian dan fungsinya pada motherboard sesuai dengan buku LKS. Coba Anda lihat buku LKS pada halaman 27 bab 2 perangkat komputer. Di situ ada setiap bagian-bagian soket atau slot yang ada di motherboard. Kita pahami satu persatu, mulai dari CPU soket. CPU socket fungsinya untuk apa? CPU socket adalah slot untuk memasang sebuah prosesor. Yang kedua ada memory slot. Memory slot fungsinya untuk memasang RAM, ya. Yang ketiga ada power connector. Fungsi dari power connector ini gunanya untuk menyambungkan antara power kabel dan power supply. Yang keempat ada PCI slot. PCI slot ini gunanya untuk memasangkan perangkat keras seperti LAN card, VGA card, short card, dan sebagainya, yaitu sebagai tambahan, ya. Jadi apabila motherboard tersebut mengalami trouble pada bawaannya pabrik, kalian bisa menambahkan setiap cardnya yang ada di PCI slot. Setelah itu ada SATA port. SATA port di sini fungsinya untuk port hard disk atau DVD ROM. Berikutnya motherboard model number adalah model dari seri motherboard tersebut. Ya, jadi setiap motherboard ada serinya. Jadi kalian harus paham juga seri-seri yang ada di motherboard tersebut. Yang berikutnya ada pin 4 atau pin 8 power processor. Bagian ini berfungsi menyalurkan daya pada prosesor. Penggunaan pin 4 atau 8 ini tergantung dari jenis motherboardnya sendiri dan daya yang dibutuhkan prosesor, yaitu apabila 4 pin sekitar 95 watt, jika 8 pin sekitar 125 watt. Berikutnya ada CPU fan connection atau kipas heatsink prosesor. Fungsinya untuk apa? Port ini berperan sangat penting untuk menghidupkan kipas pendingin prosesor supaya prosesor tetap dalam keadaan dingin, ya. Karena penggunaan komputer yang melewati di atas batas jam perkiraan, ya, 2 jam lebih, maka setiap komponen hardware-nya pada perangkat keras komputer ini akan mengalami heat atau panas.
Jadi kalian butuh sekali fan connection. Kalau bisa ada tambahan heatsink atau fan connection lagi. Berikutnya ada IDE Primer and Seconder. Apa itu IDE? IDE adalah kependekan dari Integration Device Electronic yang mendukung perangkat IDE seperti hard disk atau CD atau DVD drive. Berikutnya ada 24 pin power connector. Fungsinya untuk apa? Berfungsi sebagai port untuk menyalurkan listrik dari power supply ke seluruh bagian motherboard. Berikutnya ada konektor SATA. SATA kepanjangan dari Serial Advanced Technology Attachment. Fungsinya untuk apa? Berfungsi sebagai port data dari hard disk dan DVD drive. Ini merupakan model konektor terbaru dengan ciri-ciri kabel datanya lebih kecil serta samping dibandingkan konektor model ATA. Karena komputer di era sekarang ini sudah menggunakan rata-rata konektor SATA. Sistem panel konektor fungsinya untuk apa? Pada bagian konektor ini, konektor-konektor ini akan disambungkan pada tombol-tombol pada casing seperti tombol power, tombol restart, lampu power, lampu HID, serta lampu hard disk. Berikutnya ada serial port connection. Gunanya untuk tempat atau dudukan pin untuk port USB pada casing. Berikutnya ada slot PCI Express. Berfungsi untuk penambah port USB atau komponen tambahan lainnya yang sudah pasti paham tadi. Jelaskan fungsinya yaitu untuk menambahkan LAN card, VGA card, sound card atau sebagainya. Gunanya untuk sebagai penambah port USB. Berikutnya ada slot PCI. Sama seperti slot PCI Express, tapi beda sekali ya. Kalau slot PCI ini slot tambahan atau eksternal pada komputer. Komputer dapat di-upgrade dengan menambahkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada expansion card ini. Berikutnya ada slot VGA atau EGP. EGP ini digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card atau kartu grafis yang ditujukan untuk game 3D atau membuat desain. Letaknya berada di samping slot PCI. Jadi komputer Anda apabila VGA-nya kurang ya dalam penambahan grafisnya untuk menggunakan game, bisa Anda tambahkan VGA card di dalam slot VGA. Berikutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi menyimpan peraturan data atau waktu. Ketika komputer dimatikan, maka komputer berhenti menyediakan pasokan daya listrik ke motherboard. Ketika komputer dihidupkan kembali, sistem ini masih berada di waktu yang tepat. Sirkuit elektronik disebut CMOS. BIOS CMOS ini menyimpan beberapa sistem informasi seperti waktu, sistem tanggal, dan beberapa sistem pengaturan lainnya. Itu sebabnya tanggal pada komputer selalu tepat sesuai dengan settingan ya. Walaupun komputer dimatikan akan dapat menyimpan tanggal dan waktu serta informasi perangkat keras yang terpasang. Maka motherboard memerlukan sekali baterai CMOS diletakkan di bagian motherboard. Baterai ini sama dengan baterai jam berukuran besar. Ya, seperti itu perangkat-perangkat pada komputer khususnya pada motherboard. Di sini Pak Asis sementara menjelaskan perangkat komputer pada motherboard terlebih dahulu. Lalu kalian simak dan pahami. Setelah itu kalian rangkum di buku tulis Anda. Ya, sekian. Terima kasih pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.